dua kiblat. Kiblataini itu artinya dua kiblat. Yang pertama kiblat syar'i, yang kedua kiblat hakiki. Kalau kiblat syar'i di sana kita pergi haji, nah di sana itu kiblat satu, yaitu kiblat syar'i, Ka'baitullah, kiblat syar'i. Yang kedua adalah kiblat hakiki, seperti yang saya bacakan tadi, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kita berkiblat kepada zat Allah. Jadi kiblataini itu bahasa Arab kan, artinya adalah dua kiblat. Untuk orang Islam kiblatnya Ka'bah. Untuk orang bertauhid, untuk orang hakikat, untuk orang beriman, kiblatnya adalah zat, bukan Ka'baitullah. Insyaallah keterangan ini sudah jelas tentang kiblataini, artinya adalah dua kiblat. Kebanyakan orang-orang kiblatnya itu adalah Ka'baitullah. Ka'baitullah itu sebenarnya bukan nomor satu, nomor dua. Yang nomor satu adalah zat Allah. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan kedua? Barangkali insyaallah saya kupas. Kelanjutan dari hal yang penting dari agama Islam adalah iman. Iman itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau diartikan bahasa Indonesia, percaya. Kalau diartikan bahasa Jawa ngoko, percaya. Lebih kasar lagi, ngandel. Nggih. Bahasa krama inggil, percados. Itulah para jamaah, termasuk hal yang penting di dalam Islam, di dalam agama adalah iman. Iman itu adalah percaya. Orang percaya itu kriterianya ada 3. 1, harus dekat kepada yang dipercayai. Yang kedua, harus paham, melihat kepada yang dipercayai. Dan yang ketiga, harus tegur sapa. Tegur sapa itu artinya dzikir. Itu orang beriman, hatinya sudah berjumpa kepada zat Allah. Jumpa, bukan angan-angan saja. Gak boleh di dalam agama Islam tentang Allah yang hakiki berangan-angan. Wah, besok kalau saya jumpa Allah di akhirat, lalu kayak apa ya? Nah, kalau hati ada kayak apa ya Allah itu ya? Besok, sekarang belum, berarti belum iman. Lah belum iman itu artinya kubur. Kubur ada 4, kubur nifak. Kubur nifak ya munafik tersebut. Ucapan dengan hati enggak sama, itu namanya nifak. Nifak itu munafik, Pak. Kubur nifak, kubur ingkar, kubur juhud, kubur inat. Belum diperinci satu persatu. Saya kira enggak nutut, jam sekian aja enggak nutut lah. Tentang iman adalah iman kepada Allah, berarti kita harus tahu Allah, melihat tiap hari berjumpa dengan Allah. Kita berangkat ke Alfamart, di sana harus berjumpa Allah. Kita berangkat ke tempat ibadah, sholat atau di langgar ini atau di masjid, ya di situ harus berjumpa dengan zat Allah.
Kita ke pasar, kita kemana saja mengantarkan anak-anak sekolah. Kita sendiri berdoa untuk berpuasa, ya harus berhadapan dan berjumpa dengan zat Allah. Jadi orang beriman tidak diucapkan saja. Tidak boleh diucapkan saya beriman kepada Allah. Kalau seperti itu aja sejak dulu sudah banyak orang mengatakan iman. Pada orang iman harus dibuktikan. Tidak hanya berbicara saya iman kepada Allah, benar. Saya ini sudah beriman pada Allah. Saya langit, bumi dan isinya, saya iman kepada Allah. Itu adalah buatan Allah. Nah, kalau bicara seperti itu ya sudah lama. Kalau nggak ngaji tauhid ya banyak orang berbicara, tapi bicara saja, nggak tahu apa yang dibicarakan. Jadi iman percaya. Kalau orang beriman seperti ini, saya melihat meja, dianggap meja aja. Kalau orang beriman melihat zatnya Allah dulu, baru kelihatan meja, seperti itu. Sebelum takbir misalnya, sebelum takbir kita harus melihat kepada zat Allah dulu, kemudian baru bertakbir. Prakteknya orang beriman seperti itu. Oleh karena itu mumpung saya sendiri masih dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu juga demikian. Buktinya bisa hadir ke sini, wajahnya cerah, walaupun gak ganteng, walaupun gak cantik, perutnya masih terasa kenyang. Iya, tapi jangan diakui bahwa kenyangnya dari makanan. Gak boleh, gak boleh kenyang itu dari Allah, gak boleh kenyang itu dari makanan. Gak boleh. Jadi orang beriman harusnya kemana saja berjumpa dengan yang diimani. Kriterianya dekat, qoribun, melihat. Melihat itu ya ma'rifat, melihat. Kemudian tegur sapa. Tegur sapa itu adalah tadzakur. Apa tadzakur? Bapak Ibu, tadzakur. Tafakur lah berpikir. Kalau tadzakur ingat. Orang ingat kepada Allah, syaratnya harus pernah berjumpa dulu. Kapan-kapan ingat bisa. Tapi kalau tidak pernah berjumpa dengan zat Allah dulu di dunia ini, pasti tidak akan bisa ingat. Berarti kita harus tadzakur. Lah kapan kita tadzakur? Kapan kita ingat? Wong nggak pernah jumpa. Orang ingat itu jumpa dulu. Baru kapan-kapan sembarang waktu kita ingat kepada yang pernah jumpa tadi. Nggak pernah jumpa bilang tadzakur, ingat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Zatnya Allah tidak boleh dipikir. Kenapa tidak boleh dipikir? Lah kok panjenengan ngaji tauhid, padahal ngaji tauhid itu bahasanya tentang zat. Iya, tapi harus tahu dulu supaya tidak tidak berpikir. Zat Allah itu nggak usah dipikir, tapi tadzakur harus diingat. Orang ingat kepada zat Allah itu iblis, setan dan jin sudah susah pol-polan. Susah. Ibarat orang susah tidak pernah dialami. Baru orang tadzakur ingat terus kepada Allah, maka iblis, setan, jin susah, grafiknya sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, barangkali ada waktu senggang, ada waktu longgar, jangan sia-siakan. Kita semuanya ini sudah umurnya sekian, gak lama lagi
kita akan kembali kepada zat Allah. Karena kita keluarnya dari zat Allah, besok pulangnya juga ke dalam zat Allah. Kalau syar'i tidak, saya keluarnya dari ibu kandung saya, besok pulangnya ke tanah, kan gitu. Ya jauh, keluar dari zat kemudian pulangnya ke zat, dibanding dari ibu kemudian ke tanah. Ya jauh Pak keterangan seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil berarti orang beriman kewajibannya bagaimana Pak? Harus berjumpa. Di mana jumpanya? Di mana Pak? Jumpa dengan zat Allah itu di mana? Atau kapan waktunya? Ya, di mana-mana. Waktunya bebas, berarti 24 jam harus berjumpa kepada zat Allah. Itu orang bertauhid. Kalau orang Islam saja tidak bertauhid, berjumpanya besok kalau di akhirat. Jauh apa enggak Pak? Ya jauh, berjumpanya tiap hari 24 jam berjumpa dibanding besok jumpanya di akhirat. Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau kita berjumpa kepada Allah besok di akhirat, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah itu tadi ucapan dari mana? Ya saya tanya para ulama, dari mana Ustaz? Dari mana Pak Yai? Dan lain-lain. Saya tanya, coba dari mana jawabannya? Ya itulah, orang berbicara tidak ada pedoman. Man a'ma fi hadihi, siapa yang di dunia ini buta terhadap zat Allah, tidak kelihatan kepada zat Allah, sehingga kriteria iman tidak ada dasar di dalam hatinya, maka orang seperti itu semuanya adalah salah. Ucapannya juga munafik, berwudu juga salah, doa puasa Ramadan juga enggak benar, sholat sudah banyak yang error. Karena tidak tahu satu, siapa yang buta di dunia ini, fahuwa bil akhirati a'ma, maka di akhirat juga buta. Buta mata hati apa buta mata kepala? Bagaimana Pak? Buta mata hati apa mata kepala yang dimaksud? Mata hati. Kalau mata kepala melihat kambal, tapi mata hati tidak tahu sebelumnya kambal. Nah itu namanya melihat untuk mata kepala, tapi adalah buta untuk mata hati. Makanya orang melihat harus kelihatannya dua. Orang beriman itu kalau melihat kelihatannya dua. Satu, harus kelihatan kepada zat dulu. Yang kedua, harus kelihatan ininya. Pertama, melihat zat Allah dulu, kemudian kedua, kelihatan ini. Berarti dekat mana antara benda ini, mic ini dengan zat Allah? Ya dekat zat. Bapak Ibu, penting dan sangat penting urusan beriman. Jangan sampai kita ngaku beriman, tapi sampai tahun sekarang ini tidak tahu kepada yang diimani, tapi mengaku orang beriman. Berarti orang apa Pak? Ya orang munafik. Boleh. Kira-kira Bapak Ibu kalau sudah berjumpa dengan saya, nanti kalau di rumah masing-masing, artinya kalau sudah pulang, kira-kira Bapak Ibu mengangan-angan saya bisa enggak? Ya bisa. Karena apa? Karena sudah pernah berjumpa. Masa hati panjenengan masih ada pertanyaan? Iya, Pak Ustadz itu seperti apa ya? Orangnya itu seberapa? Di dalam hati
Kalau panjenengan sudah berjumpa dengan saya ini, pertanyaannya, apa hati panjenengan masih ada pertanyaan? Iya, Pak Ustadz, kayak apa ya ini? Masa ada pertanyaan seperti itu? Enggak ada. Terus dibalik dengan pelajaran iman, dikembalikan kepada pelajaran iman. Iya, Allah itu seperti apa? Tidak boleh hati ada pembicaraan seperti itu. Harus hilang semuanya, Pak. Harus hilang semuanya. Enggak boleh. Iya, Allah seperti apa? Oh, berarti itu belum beriman. Kalau belum beriman berarti kebalikan dari iman, yaitu kufur. Jangan sampai kita tiga hal tersebut tidak ada di dalam hati, tidak ada dalam dada. Kalau tadi panjang lebar tentang syahadat sudah, ini panjang lebar tentang beriman. Beriman syaratnya harus berjumpa dengan Allah di mana saja tempatnya dan kapan saja waktunya. Itulah singkat padat tentang keterangan iman kepada Allah.